Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, mari kita siap hati kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kami kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Supaya kami dapat belajar sesuatu dari firman Tuhan. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu mau melawat kami dengan firman Tuhan. Kuasailah kami. Jauhkan penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan saat ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Saya membacanya bagi kita semua. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga bahwa mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan jelas kita membaca pembacaan hari ini, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Sebenarnya ini memang sungguh-sungguh diarahkan kepada praktek-praktek penyembahan berhala. Saudara-saudara, memang konteksnya ada di Athena.
Tapi bukankah itu juga yang terjadi sampai dengan saat ini di sini? Masih banyak orang menyembah berhala dalam kesadaran, atau mungkin juga ada yang menyembah tapi tidak sadar. Dia pikir biasa-biasa saja. Saya suka mengatakan, apa saja yang telah menggeser Tuhan dari hidup kita, itu sebuah penyembahan berhala. Apa saja. Baik barang yang lama, kita rasa ada kekuatan magis di dalamnya, atau hal-hal baru. Ketergantungan kita kepada handphone atau hal lain yang sudah lebih, bahkan menyita jam-jam dan waktu-waktu doa kita bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya kita sudah melakukan penyimpangan ini. Lama-lama penyembahan ini. Saudara-saudara, saya mulai khotbah ini dengan bertanya kepada kita. Kenapa saudara-saudara zaman yang sudah maju seperti ini, masih ada orang memberikan dirinya untuk menyembah berhala? Kenapa bahkan orang-orang sangat takut terhadap hal-hal yang bersifat berhala itu daripada takut akan Tuhan? Kenapa yang tersimpan di dalam otak, dalam pikiran, dalam hidup manusia, hal-hal yang kira-kira telah menunjukkan sebuah kesalahan karena penyembahan berhala, dan bukan ajaran-ajaran yang baik dan berkenan kepada Tuhan? Saya membayangkan ada banyak hal. Satu atau dua hal saya sampaikan kepada kita, sisanya saudara bisa isi. Karena ini soal kebiasaan. Satu soal kebiasaan. Tiap-tiap hari kita dan anak-anak kita biasa melihat, biasa mendengar hal-hal yang berkaitan dengan berhala. Lama-lama saudara, itu menjadi kebiasaan kita terus menerus. Lama-lama itu menjadi bagian yang kita hidupi. Karena yang kita dengar, yang kita lihat tiap-tiap hari seperti itu. Kebiasaan. Bukan saja kebiasaan semata. Saya membayangkan yang kedua, saudara-saudara, memang ini kan persoalan habitatnya, habitusnya. Kita sejak kecil, ada acara pernikahan, ada acara kedukaan, ada acara apa-apa di kampung, kan anak-anak kita bawa. Mereka selalu melihat itu, dan seterusnya terus melihat. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada acara. Bahkan kalau acara di kampung itu kan bisa berhari-hari. Kita ada di dalam habitat itu. Melihat, mengalami terus. Beda dengan ajaran-ajaran di dalam gereja. Banyak dari kita hal-hal yang bersifat gerejawi, ibadah dan lain sebagainya, disiapkan 1 minggu 1 kali. Ada yang memang dia bebas dari seluruh ibadah. Ada yang ada tapi 1 minggu 1 kali pas gereja. Ada yang 1 tahun 2 kali, Natal dan Paskah. Ada yang pas anak-anak baptis, anak-anak sidi, anak-anak nikah, dan pas pemakaman dia dulu baru dia hadir. Saudara bisa bayangkan kalau kita punya hidup dalam ibadah itu sangat kecil frekuensinya, jumlahnya. Bagaimana kehidupan rohani ini dalam ibadah-ibadah menjadi habitat kita. Kita ada di dalamnya, dalam persekutuan. Sulit. Lebih banyak orang akan ada dalam dunia yang lain tadi. Kalau itu kemudian dikaitkan dengan yang ketiga, banyak orang ingin mencari jalan-jalan yang gampang untuk mendapatkan sesuatu. Terus dibisikkan oleh orang untuk melalui cara-cara yang tidak benar. Pergi kepada orang-orang pintar, memberikan sesajian dan lain sebagainya. Wah, orang pikir ya gampang-gampang bisa dilakukan. Karena orang ingin mendapatkan sesuatu. Kerakusan akan sesuatu tanpa proses bisa membuat orang kemudian menyembah berhala. Apalagi saudara-saudara, Tuhan ini kan tidak dilihat. Orang kepinginkan melihat langsung sesuatu. Nah, ini seringkali jadi masalah. Karena keinginan daging kita adalah melihat langsung. Padahal Allah
yang Maha Kudus itu tidak bisa lihat kecuali kalau kita renungkan dan menemukan Dia. Dalam hidup, dalam batin kita. Dia ada dekat dengan kita menurut pembacaan tadi. Atau kan kebiasaan orang lain, saudara, ini kaitan dengan yang pertama. Bangsa Israel itu sesungguhnya ketika buat patung lembu emas, itu bukan kehidupan mereka secara sosial. Tetapi sepanjang 430 tahun ada di Mesir, mereka melihat cara beribadah seperti itu. Satu saat ketika pemimpin mereka belum turun, Musa ada di atas gunung itu, belum turun. Mereka buat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Ini pengaruh-pengaruh. Hasilnya, saudara, banyak orang lebih takut untuk melanggar hal-hal yang berkaitan dengan berhala-berhala daripada dia mengingkari imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan ini kemudian menolong kita untuk memahami. Saya mencatat kira-kira 6 hal untuk kita renungkan dan kita ingat kembali. Dan kita minta Roh Kudus menolong kita untuk kita kembali pada jalan yang benar. Pertama, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu tidak mungkin bisa disembah melalui apa yang diciptakan oleh manusia. Tidak mungkin Tuhan yang memberikan kehidupan kepada manusia, menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang memberikan nafas kehidupan bagi manusia, itu bisa dikurung di dalam kuil-kuil tertentu. Konteks waktu itu, saudara, terjadi penyakit sampar yang sangat mengerikan. Orang rindu untuk lepas dari penderitaan secara kolektif ini. Kan dia menyeluruh sekali. Jalan-jalan cepat mereka adalah segera kita bawa persembahan di hadapan dewa-dewa. Kasih masuk supaya kita diselamatkan di sini. Mereka tidak mau melihat sesungguhnya apa yang Tuhan mau. Ketika dia izinkan ada persoalan ini terjadi. Ini menjadi masalah, saudara. Masa tangan manusia dapat mengurung Tuhan di dalam kuil buatan tangan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia itu bisa dikurung oleh manusia? Tidak. Ini yang disadari. Lalu bagaimana yang tidak disadari? Kita bisa saling menghakimi satu gereja dengan gereja yang lain. Satu persekutuan dengan persekutuan yang lain. Ketika banyak orang berkata, kalau beribadah di ke gereja kami, pada kami itu ada roh, ada Tuhan di sana. Tapi kalau di gereja situ tidak ada. Saudara lihat, manusia mulai berusaha untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala. Tuhan tidak bisa dikurung dalam tempat-tempat tertentu, batas-batas tembok atau batas-batas doktrinal tertentu. Tuhan pencipta alam semesta sangat luas, sangat besar, sangat hebat. Tidak boleh ada satu orang, satu kelompok pun yang mengurungnya di situ. Kedua, saudara, Tuhan pencipta alam semesta dengan kuasanya yang dahsyat itu. Dia tahu dan mengerti banyak sekali perkara di dunia. Pembacaan tadi mengisyaratkan dengan sangat baik, saudara-saudara. Dia mengatur musim, batas-batas kediaman manusia. Dia itu telah membuat manusia menjadi luar biasa, mendiami seluruh bumi. Dari satu orang menjadi semua bangsa. Jadi Allah Maha Kuasa yang perkasa ini yang menciptakan manusia itu, dia mengatur banyak sekali hal. Atau dalam konteks kita sekarang saya ingin mengatakan, dia tahu banyak sekali hal. Termasuk yang kita alami sekarang. Kalau kita sebut itu sebagai masalah, Tuhan Allah tahu jalan keluarnya bagi kita. Persoalannya adalah apa yang kita sembah sekarang. Apa yang kita minta sekarang. Kepada siapa kita menaruh harapan kita. Jangan sampai kita menaruh harapan kita pada manusia. Jangan sampai kita menaruh harapan kita pada kekuatan hasil buatan tangan manusia dan bukan kepada Tuhan. Mestinya ini dirubah.
dalam percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi itu, Tuhan itu bisa menggunakan siapapun atau apapun untuk menolong umatnya. Ketiga, saudara-saudara, masa pencarian dan kebodohan sudah lewat. Banyak orang kan mencari-cari nih. Tuhan ada di mana? Ada yang bilang Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini, di gunung ini, di situ, di kuil ini, di sini, dan lain sebagainya. Tidak. Tuhan sudah ada di tengah-tengah di dunia ini bersama-sama dengan manusia. Dalam pekerjaannya yang luar biasa untuk pembebasan dan penyelamatan umat manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sekarang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di tengah-tengah kita. Saya kira saudara-saudara, masa kegalauan kita. Mencari-cari di mana Tuhan. Banyak orang kan mencari. Dan seolah-olah tidak menemukan apa-apa. Ini masa kebodohan. Masa di mana kita tidak melihat bahwa Allah yang berkuasa itu ada di segala zaman. Dan tidak membiarkan manusia itu hancur. Karena kasih yang besar akan manusia. Akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus supaya kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang mencari dengan apa yang terbatas pada dirinya. Fakta-fakta ilmiah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa yang ilmiah itu salah. Tidak. Tapi jangan sampai kita mengurung Tuhan itu pada yang ilmiah saja. Itu sebuah kebodohan. Karena Tuhan bekerja melampaui apa yang ada dalam pikiran yang paling ilmiah dari manusia. Apa sih kepintaran manusia dibanding dengan kebesaran Allah? Mungkinkah seorang ciptaan akan melebihi dari sang pencipta yang menciptakannya? Mungkinkah seluruh akal pikiran kita yang terbatas ini menembus ruang-ruang dan waktu-waktu manusia untuk memahami kebesaran Allah yang maha tinggi? Tidak mungkin. Harusnya ketika kita sadar bahwa Kristus telah datang, orang hanya akan datang menyembah kepada Tuhan dan tidak kepada buatan tangan manusia. Kalau tidak kita telah menjadikan berhala baru dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang akal pikiran kita menjadi berhala baru bagi kita. Temuan-temuan manusia bisa saja menjadi berhala baru bagi kita. Berhati-hatilah. Waspadalah. Keempat, saudara. Tuhan yang telah menciptakan manusia secara sempurna. Dia menaruh sesuatu yang secara naluriah sesungguhnya manusia ingin mencari Tuhan. Manusia ini kan ada roh di dalamnya. Yang mau sesungguhnya berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak membiarkan hidup kita dituntun oleh roh, maka orang akan mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Karena secara naluri manusia itu mau untuk menemukan Tuhan. Nah, caranya sekarang. Mungkin mereka akan pergi ke tempat-tempat untuk penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Dengan upaya menemukan sesuatu. Saudara bayangkan, kita sekarang ini, kita kenal orang-orang pintar ini. Di masa yang seperti ini masih banyak orang tertipu oleh orang-orang yang pintar. Ada yang sekolah tinggi. Sampai sekolah habis tertipu oleh orang-orang yang kita sebut orang pintar. Katanya penuh kekuatan. Dan ketika bercerita tentang orang-orang yang punya kemampuan itu. Kita rasa dia sangat besar. Kita rasa dia terlalu luar biasa. Sampai akhirnya kita mencari Tuhan di dalam dia. Dan sudah bukan lagi oleh kekuatan Roh Kudus menolong kita. Untuk menemukan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Juru selamat yang telah mati bagi saya dan saudara. Kelima. Saudara-saudara, manusia ini mau pergi kemana? Ada batasnya. Pembacaan tadi mengarahkan kita untuk paham saudara bahwa manusia ini
kehidupan manusia ini adalah perjalanan menuju pada penghakiman Allah. Kita semua tidak bisa lolos dari penghakiman Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini dalam penyembahan kita, itu semua dipertanggungjawabkan. Siapakah yang bisa lari dari penghakiman Allah? Tidak ada, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan saya dan saudara dipanggil ke situ. Perjalanan kita menuju ke situ. Saudara dan saya mempertanggungjawabkan. Kalau hari ini kita menyesatkan orang, itu juga kita pertanggungjawabkan. Kalau hari ini penyembahan kita kepada temuan-temuan manusia, itu juga kita pertanggungjawabkan. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, itu juga kita pertanggungjawabkan. Semuanya dipertanggungjawabkan. Jangan pikir kita lakukan saja kan semasa ada di dunia tanpa pertanggungjawaban. Kita menuju kepada satu hari penghakiman. Penghakiman Allah. Terakhir saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu kemudian kita lihat sebagai satu-satunya yang menjadi pusat dalam perjalanan penyembahan kita. Perjalanan hidup kita. Karena keutamaan Yesus Kristus itu, buktinya adalah kebangkitannya. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Kebangkitan Kristus itu membuat kita kuat. Karena kuasa maut yang paling ditakuti itu telah dilewati dan dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dia yang hidup itu, yang bangkit dari kematian itu, telah membawa hidup kekal bagi kita semua. Tidak ada barang mati dapat menembus barang hidup. Tidak ada. Tidak ada patung-patung menembus barang yang hidup. Tidak ada satupun temuan manusia yang mati itu yang akan menebus manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menebus manusia selain Yesus Kristus. Yang bangkit dari orang mati. Serahkanlah hidupmu kepada Kristus. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang. Terima kasih untuk firman-Mu. Menolong kami menyadari sesuatu supaya kami sadar atau tidak sadar tidak menyerahkan hidup kami kepada penyembahan berhala. Apalagi kalau kami hanya sekedar ikut-ikut. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mengandalkan Engkau dan melihat kebesaran kuasa-Mu yang menciptakan dan memelihara kami. Menyelesaikan banyak perkara dalam hidup kami. Karena itu kami buka hati kami sekarang. Sentuh dan jamah hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.